فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, nikmat sehat dan waktu luang yang kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita nikmat sehat ya, sehingga kita mampu mendengar kajian kita pada sore hari ini, dan juga nikmat waktu luang. Ya, di sela-sela kesibukan kita masih punya waktu luang untuk mendengarkan pengajian kita pada sore hari ini. Yang inilah pembahasan kita masih membahas tentang fikih taharah, tepatnya babul ghusli wa hukmil junub, bab mandi wajib dan hukum yang berkaitan dengan junub. Dan inilah perjumpaan kita yang kedua membahas tentang bab mandi wajib ini. Kita kemarin tiba di hadis yang 123 tentang hukum mandi sebelum sholat Jumat. Sekarang kita masuk ke hadis yang pertama pada sore hari ini, yaitu hadis yang ke-124. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ya, semoga Allah meridai beliau, dan beliau adalah salah satu dari 4 khulafa rasyidin. Beliau adalah menantu Nabi SAW sekaligus ya sepupu Nabi SAW. Beliau berkata, qala kana Nabi SAW yuqri'unal Qur'an ma lam yakun junuban. Dahulu Nabi SAW di antara kebiasaan beliau, kata Ali bin Abi Thalib, itu sering membacaan Al-Qur'an kepada kami. Ya, jadi menyampaikan Al-Qur'an kepada para sahabat selama beliau tidak junub. Artinya ketika beliau sedang junub, beliau tidak membacakan Al-Qur'an kepada para sahabat. Rahu Ahmad wal khamsah wa hadha lafdhu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan imam yang 4 ya. Terus imam 5 bersama Imam Ahmad, dan juga ini lafal milik Imam Tirmizi. Ya, dan beliau menghasankannya dan disahihkan hadis ini oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Akan tetapi yang lebih tepat adalah hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, hadis yang lemah. Ya, sebagaimana dilemahkan oleh ya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini ya dhaiful sanad, ya dhaifu fi dhaifi sunan, beliau mendhaifkan hadis ini. Jadi hadis ini dilemahkan oleh sebagian oleh hadis, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari hadis ini ada faedah. Yang pertama adalah orang junub menurut jumhur para ulama, sudah kita bahas sebelumnya, ya, dilarang membaca Al-Qur'an, ya, sebagaimana hadis ini, ya. Ketika itu Nabi junub, Nabi enggak bacain Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an terlarang dibaca oleh orang yang sedang junub. Ini pendapat jumhur para ulama, meskipun mereka sebagian berbeda tentang pembolehan, keringanannya. Kalau Malikiyah mengatakan hukum asalnya enggak boleh kecuali ayat kursi atau Al-Ikhlas atau Mu'awwizatain, ya, An-Nas dan Al-Falaq. Kenapa? Karena ini dibaca sebagai ya zikir perlindungan, boleh kata Malikiyah. Jadi mereka mengkhususkan ini boleh. Sedangkan Syafi'iyah ya di negeri kita mengatakan boleh kalau niatnya zikir. Habis sholat kan ada zikir tuh, ayat kursi, jadi boleh. Ya, zikir pagi petang ada ayat Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, Al-Falaq, jadi boleh. Tapi kalau niatnya tilawah, niatnya benar-benar baca Quran, dilarang menurut mazhab Syafi'iyah. Sedangkan Imam Ahmad Hanabilah mengatakan boleh kalau cuma 1 ayat saja. Ya, artinya apa? Artinya ulama imam yang 4 sepakat bahwasanya orang yang sedang junub, ya, keluar air mimpi basah atau berhubungan badan sama istrinya,
kemudian ya dia mau baca Quran, ini terlarang. Ini pendapat yang pertama. Akan tetapi pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah boleh, ya. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Hadisnya lemah, ya. Dan tidak ada dalil yang gamblang menjelaskan bahwasanya orang yang junub, begitu juga yang haid, ya, ini dilarang membaca Al-Quran. Sebagaimana ini pendapat Zahiriyah, Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm, bahkan pendapat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sendiri, pendapat Sa'id bin Musayyib dan dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini pendapat yang lebih tepat karena hadisnya dhaif, ya. Tapi sebagai kehati-hatian, ya, kalau emang dia, ya, istilahnya ini niatkan saja sebagai zikir, ya, kata para ulama. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, disyariatkannya kita mengajarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran di hadapan orang, ya. Ini sebuah ibadah yang paling utama. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Baik mengajarkan bacaannya, tahsin, tajwid, baik mengajarkan maknanya, kandungannya, fikih, akidah yang terkait dalam tafsir Al-Quran dan semisalnya, ya. Karena itulah saya bikin sama teman-teman, ya, program baca Quran, kitab khatamin terjemahan Al-Quran bareng, ya. Karena kalau kita baca sendiri itu berat. Biasanya kalau bareng-bareng itu semangat gitu, ya, semangat. Ada teman, ada yang ini, ada yang mengingatkan, dan ada denda bagi, ya, yang nggak sampai target gitu. Waduh. Nah, jadi terdorong dan termotivasi, ya. Meskipun niatnya bukan di sana, tapi niatnya biar kita semangat, ya. Karena banyak kasus orang itu masuk grup belajar, ya, malas keluar gitu. Padahal dia ngabisin kuota orang yang semangat. Orang semangat pengen masuk nih, ya. Tapi full gara-gara ada orang yang tadi. Dia udah masuk, ya, baru tengah jalan keluar. Sehingga, ya, ini termasuk tidak amanah dalam menunaikan sebuah sebuah kesepakatan atau persyaratan. Dan juga saya nasihatkan bagi teman-teman, ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar kajian ini, jangan sampai pahala ngajarin Al-Quran ini diambil oleh guru TPA. Kita ajarkan huruf, alif, ba, ta, jim sampai akhir. Ajarin minimal, ya, tentang bacaan sholat, ya, bacaan Al-Fatihah, ya. Ini pahalanya untuk kita semua. Bayangin kalau anak kita ada 12 tuh, ya, tim sama pelatihnya, ya. Ya, itu semuanya baca Quran, semuanya kenal huruf dari kita, semuanya sholat, ya, jaga sholatnya, itu pahalanya untuk kita semua. Ya, jadi semangat dan jangan meremehkan. Ustaz, saya hanya guru TPA, jangan, ya. Saya hanya ngajar ngaji, jangan meremehkan. Itu adalah sebaik-baik amalan utama, ya. Sebagian asatizah kan sibuk untuk berdakwah sehingga, ya, dia tidak mengambil jatah untuk mengajarin Al-Quran. Nah, kalian teman-teman, ya, yang punya kesempatan untuk di situ, maka dia bisa bikin TPA di kampungnya, ya, gratis misalnya untuk anak-anak. Kemudian dia ajarin orang yang tua misalnya yang belum bisa baca Quran, ya, ini dimulai. Dan juga teman-teman yang baru hijrah, ya, PR pertama itu adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang sampai, wah, Masya Allah, stylenya udah sunnah banget, ya, berjenggot, cingkrang, yang jilbabnya, yang akhwatnya jilbab lebar, ya, ketika surah jadi imam, ya, bacaannya salah. Kemudian faedah dari hadis ini, bolehnya mengakhirkan mandi bagi orang yang junub. Ya kan, Nabi kan junub nih, dia nggak langsung mandi, artinya dia ada waktu, dan ketika waktu tersebut, jeda waktu tersebut dia nggak ngajarin Al-Quran, ya. Jadi kita boleh misalnya nih, habis berhubungan badan sama istri, habis maghrib, habis isya, kemudian mandinya mau habis subuh, boleh, ya. Maka tidak dilarang, tidak diharuskan menyegerakan mandi wajib setelah, ya, selesai hajat, ya, atau selesai berhubungan badan dan semisalnya. Sebagaimana juga seorang yang mimpi basah, dia misalnya jam 12 bangun, ya, bukan pengen nonton Piala Eropa, ya, tapi dia bangun gara-gara, ya, basah, tapi dia malas mandi, maka dia boleh tidur, langsung lanjutin tidur dan nanti mandi sebelum subuh. Ini hadis yang pertama. Jadi intinya hadis yang pertama, ya, tentang bolehnya seseorang junub membaca Al-Quran.
Meskipun ini menyelisih pendapat jumhur. Hadis yang kedua atau 125, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, apabila ya seseorang di antara kalian mendatangi keluarganya, maksudnya menggauli istrinya, selesai, kemudian dia ingin mengulang, ya maaf ya, ronde kedua, selesai keluar, ya kemudian dia ingin mengulang ronde yang kedua, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu di antara kedua berhubungan badan tersebut. Ya, rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi ini maaf ya bagi yang belum nikah ya. Jadi ketika seseorang yang sudah berhubungan badan sama istrinya udah selesai nih, ya. Maka ketika dia ingin mengulang, disunnahkan. Ini khilaf para ulama ya. Jumhur mengatakan disunnahkan dia berwudu terlebih dahulu. Sedangkan Zahiriyah mengatakan faliyatawadda, alif lam di sana lamul amr. Ya haruslah dia berwudu, artinya wajib. Dosa kalau nggak wudu. Ini pendapat Zahiriyah, tapi yang lebih tepat adalah pendapat jumhur para ulama bahwasanya perintah di sini sunnah. Jadi meskipun seandainya dia langsung nggak mau wudu, boleh, ya, boleh. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW habis berhubungan badan ronde pertama mandi dulu, kemudian berhubungan badan lagi sama istri yang lainnya. Sampai-sampai sahabat yang mendengar hadis ini bilang, Nabi kenapa nggak sekali aja mandinya? Kan boleh ya. Jadi banyak sebab, sekali mandi boleh. Ya ta'adudu, ya ta'adudnya asbabul ghusl, dia hanya mandi sekali boleh. Misalnya dia mau di hari Jumat, berhubungan badan sama istrinya, tidur mimpi basah lagi misalnya ya. Jadi semuanya ini ya punya sebab mandi, maka cukup dengan sekali mandi. Tapi Nabi bilang, ya hadza azka wa atyab wa athhar. Kenapa saya mandi? Karena ini lebih menyucikan diri saya dan lebih baik dan lebih bikin saya seger gitu. Ya. Jadi afdolnya mandi, tapi sunnahnya wudu, ya.